Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatid, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, para bapak, saudara sekalian jamaah Masjid Jami' Al-Barakah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Dan semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, sehingga dalam istiqomahnya kita melakukan ketaatan dan amal saleh lillahi ta'ala, sehingga semoga saat tutup usia nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh dhulumat ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pertemuan pada kesempatan Sabtu ini, mari kita awali dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surat Al-Fatihah Allah berkahi usia kita, Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi ilmu yang akan kita kaji pada kesempatan pagi ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa liman dakhala fi baitihi al-kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita baca Sayyidul Istighfar terlebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Para bapak jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kitab Hadis Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Masih membahas hadis nomor 9. Saya review isinya saja dulu, bahwa ini hadis nomor 9 berada di bab 2, babut taubah, bab tentang taubah. Hadis yang begitu panjang yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, di mana terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini berkenaan dengan penyelisihan seorang sahabat Nabi bernama Ka'ab, di mana ini Ka'ab saat perang Tabuk menjadi salah satu muslim dari kurang lebih 80 muslim yang tidak menghadiri perang Tabuk. Padahal saat itu Ka'ab dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lapang, tidak sedang dalam keadaan sakit, juga tidak sedang dalam keadaan sulit. Artinya mestinya ini Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bisa ikut dalam peperangan, tapi Ka'ab bin Malik malah melewatkan kesempatan untuk berjihad fi sabilillah. Nah, perang Tabuk ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Berarti bukan di awal-awal Islam, tapi di mana Islam sudah mulai menyebar, bahkan Nabi sendiri sudah hijrah ke mana Pak? Ke Madinah Al-Munawwarah. Dan kita maklum sendiri bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wafat pada tahun berapa? 11 Hijriah. Tidak lama setelah Haji Wada pada tahun 10. Ingat ya, Haji Wada itu berarti ya di bulan haji, bulan Dzul Hijjah. Secara hitungan kalender Hijriah atau kalender Islam, bulan Dzul Hijjah itu bulan keberapa? Bulan terakhir, berarti bulan ke-12. Besoknya masuk Muharram tahun 11, bulan Safar, bulan Rabiul Awal. Berarti dari 9 ke 11 tidak jauh.
Berarti ini perang Tabuk, di mana saat itu tidak jauh dari tahun wafatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah ini terjadi di masa sedang sulit, Pak. Sehingga ini secara siasat perang atau siasat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan mobilisasi massal. Artinya menggerakkan banyak pasukan. Kenapa? Ya untuk menaklukkan musuh. Saat itu kekuatannya kekuatan Bizantium. Bizantium itu Roma. Ya. Itu sebabnya kalau ada beberapa sahabat, beberapa pasukan kaum muslimin tidak ikut padahal sedang sehat, kira-kira berpengaruh tidak? Pengaruh tidak? Terhadap kekuatan muslim berpengaruh. Apalagi dua hal. Satu dalam kekuatan fisik, yang kedua berkenaan dengan mentalitas pasukan. Jadi kalau tidak ada yang ikut, ngaruh kepada yang lain, gitu. Ya. Kenapa Nabi itu ingin agar semua pasukan muslim, para sahabat yang luang, yang tidak sakit, ayo ikut. Ya, karena itu pula ada pengaruhnya ketika ada sahabat yang tidak ikut, yang kemudian nanti akan dikisahkan di sini oleh Nabi didiamkan. Dan Ka'ab bin Malik ini merasa bersalah. Jadi jangan anggap bahwa ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Nabi, dikomandoi oleh Nabi, tapi ada yang tidak ikut, lalu yang tidak ikut itu dianggap biasa-biasa saja. Oh enggak, Pak. Yang tidak ikut itu bahkan oleh Nabi didiamkan. Yang merasa pun yakni Ka'ab bin Malik itu merasa bersalah dan berdosa. Nah, inilah kaitannya kemudian dengan taubat, gitu ya. Jadi harusnya ikut dalam perang Tabuk, dan masa itu adalah masa yang sangat sulit. Musimnya juga musim sangat panas, Pak. Kita maklum kalau di Saudi Arabia saja umumnya pasti panas, ditambah lagi ini sangat panas. Bisa kalau umumnya biasanya itu 37, 38, 40, bahkan saya pernah 45, 43. Ini sangat panas. Berarti lebih dari 40-an. Harusnya ikut berperang, ini malah nggak berperang. Dan dari kekuatan musuh pun itu luar biasa. Masih ingat berapa kekuatan musuh? Kurang lebih 100.000 pasukan. Ya. Berapa, Pak? 100.000. Bagaimana dengan kaum muslimin? Ya, kaum muslimin itu total pasukan Islam yang ada yaitu 30.000. Berapa selisihnya? 70.000. Dan yang tidak ikut berperang dari kaum muslimin berapa orang, masih ingat nggak? 80. Dan di antara 80 orang ini ada 3 sahabat yang termasuk awal masuk Islam. Di antaranya adalah ini Ka'ab bin Malik. Ya, ada Ka'ab, ada Murarah, ada Hilal. Makanya nanti Hilal disebutin di sini. Nah, mari kita lanjutkan. Jadi kemarin itu pertemuan terakhir, Ka'ab datang kepada Nabi. Mulanya setelah beres perang Tabuk, ini Ka'ab datang kepada Nabi mau minta maaf. Sekali lagi jangan anggap bahwa perang Tabuk itu perang biasa-biasa saja. Ya. Kalau perang Badar kita tahu umat Islam 300-an. Ya. Kemudian kaum kafir musyrikinnya yang menjadi lawannya berapa? 3 kali lipat, 1.000. Ini Tabuk berapa lawan? 100.000. Kita 30.000. Jadi kalau tidak ikut tuh ia merasa bersalah. Nah, datanglah ini Ka'ab
bin Malik kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau Ka'ab ini duduk. Nah, kita lanjutkan nih. 1 2 3 4 5. Nah, halaman 17 ya. Ini biar nyambung. Tadi saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma salamtu. Nah, itu ada ya. Ini masuk ke masjid, bertemulah dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma salamtu, maka ketika aku mengucapkan salam, tabassamul mughdab, lalu beliau Kangjeng Nabi setelah menjawab salam, beliau senyum, tapi senyumnya senyum al-mughdab, sinis. Loh, apakah Nabi salah? Nabi sedang memberikan treatment. Kira-kira Nabi itu tidak senang atau kurang senang ketika ada orang yang melanggar, tidak menuruti perintah Nabi. Harusnya berperang, ini enggak. Datang Ka'ab, mengucapkan salam, dijawab salamnya, tapi Nabi senyumnya dengan senyum sinis. Sambil bersabda namanya, qala ta'al. Ka'ab, sini. Ya. Mari ke sini. Fajitu amshi. Lalu aku pun datang mendekati beliau sehingga ya hatta jalastu baina yadayhi, sehingga aku duduk dekat beliau. Yang tadinya misalnya saya di sini ya, seperti halnya misalnya Rasul di depan, Ka'ab itu di jaraknya kira-kira mungkin 3 meter 4 meteran. Ta'al, sini. Disuruh mendekat hatta jalastu baina yadayhi, sehingga kata Ka'ab, aku duduk dekat beliau. Faqala, lantas beliau bertanya li kepadaku, ma khallafaka alam takun qadib ta'ta dhahraka. Apa yang menyebabkan kamu tidak ikut? Ada 2 pertanyaan. Ma khallafaka, secara bahasa khalafa itu menyelisihi, artinya tidak menuruti perintah Nabi. Apa yang menyebabkan kamu tidak ikut? Alam takun qadib ta'ta dhahraka, bukankah kamu telah mempersiapkan kendaraan? Kamu sudah nyiapin 2 kendaraan. Kenapa enggak jadi? Gitu. Qala, ya. Qultu ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Sebelum menjawab panjang lebar, ini Ka'ab bilang, ini sesungguhnya aku, wallahi demi Allah, lau jalastu, seandainya aku duduk inda ghairika, selain denganmu, artinya kalau saya duduk dengan orang lain ya Rasul, kira-kira gitu, min ahli dunia, dari orang yang ada di dunia, la ra'aitu inni sa'akhruju min sakhatihi bi udrin, ya pastilah saya akan menyampaikan alasan-alasan, laqad u'titu jadalan. Ya. Kalau istilah kita mungkin, kalau yang di hadapan Ka'ab itu orang lain, tentu Ka'ab akan nyari-nyari alasan. Gitu. Kalau nyari-nyari alasan, bisa benar, bisa bohong. Dan kecenderungannya kalau orang nyari alasan gimana? Ya bohong, walaupun benar hanya untuk pembenaran saja. Jadi kata Ka'ab, lau jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu inni sa'akhruju min sakhatihi bi udrin. Tentulah saya akan cari-cari alasan. Itu. Lagu waktu itu jadalan tuh debat ya, orang debat kan pasti nyari alasan. Tapi walakin nani, dan tetapi aku, wallahi demi Allah, kata siapa? Ka'ab,
Demi Allah, laqad alimtu la in haddatstukal yauma haditsa kadzibin. Seandainya saya menceritakan, ya, seandainya, tetapi demi Allah saya yakin, seandainya ini saya berdusta, berbohong kepada Anda ya Rasul, yang mungkin ya Anda ya Rasul saat ini Anda ridho, Anda membenarkan alasan saya, memaklumi alasan saya ini, padahal saya ini bohong, ini seandainya, tapi Allah akan murka kepada saya melalui Anda. Gitu. Jadi kalimat la in haddatstukal yaum haditsa kadzibin maksudnya gitu. La in haddatsuka, seandainya aku bercerita kepada Anda ya Rasul, al yauma hari ini haditsa kadzibin dengan cerita yang bohong, tardo Anda kemudian ridho. Ya, mungkin saat itu Nabi nggak tahu, kemudian kita ini cari alasan. Nabi ridho menerima apa saja bihi dengan itu cerita, anni dariku, kata Ka'ab, la yushikannallahu yuskhituka alayya. Oh, tapi Allah Maha tahu, Allah akan murka. Masa iya bohong kepada Nabi? Iya, katakanlah Nabi saat itu nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Ini juga pelajaran kalau kita berbohong kepada siapapun. Iya, mungkin orang yang kita ceritakan itu, katakanlah atasan kita, kita bohong kepada atasan. Ya, atasan kita mungkin iya aja menerima, ridho. Tapi bagaimana dengan Allah? Maha tahu. Apalagi kalau dalam kisah ini, kalau benar-benar berbohong, berbohongnya kepada siapa? Pada Nabi. Wa in haddatsuka haditsa sidqin tajidu alayya fihi. Tapi seandainya saya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada diri saya, ya, kalau saya cerita apa adanya, kira-kira Nabi bagaimana? Cerita apa adanya bahwa Ka'ab ini sebenarnya mau ikut perang Tabuk tapi nggak jadi, dan sadar itu. Ya. Ka'ab itu juga tahu, kalau saya cerita apa adanya kepada Rasul, ya pasti bahasanya itu tajidu alayya fihi, ya, inni la arju fihi uqballahi azza wa jalla. Itu. Tapi kalau saya cerita apa adanya, yang saya khawatirkan adalah Anda ya Rasul akan menyayangkan diriku. Itu. Inni la arju fihi uqballahi azza wa jalla. Saya masih tetap mengharapkan kemaafan dari Allah azza wa jalla. Itu. Tetap akhirnya ceritanya kira-kira jujur apa bohong kepada Nabi? Ini Ka'ab. Ya jujur, cerita apa? Cerita apa adanya. Ya, takutlah kalau mendapatkan apa? Dapat siksa dari Allah azza wa jalla. Wallahi demi Allah, ma kana li min udrin. Wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisara minni hina takhalatu anka. Akhirnya cerita apa adanya. Demi Allah, sesungguhnya tidak ada alasan bagi saya. Saya nggak ada alasan. Mau alasan gimana tuh? Orang waktu perang sebenarnya kami ini sehat. Mau alasan apa? Kalau alasan kan bahasa di sini udzur. Kenapa nggak ikut? Sakit. Alasan bukan? Alasan. Kenapa Anda tidak ikut? Kudanya tiba-tiba meninggal. Alasan. Ini kata Ka'ab, saya tidak ada alasan. Dan demi Allah sesungguhnya saya merasa sangat kuat dan sangat mampu. Tuh, mau alasan apa lagi? Kata Ka'ab sendiri, wallahi demi Allah, ya, ma kuntu qattu aqwa, kuat, wala aisara minni ina takhalabtu anka. Saya kuat dan saya sangat mampu saat itu sewaktu terjadinya perang Tabuk. Apa jawab Rasul setelah mendapatkan jawaban itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma hadza faqad shadaqa. Kata Nabi, apakah yang kamu katakan itu adalah sebuah kejujuran? Kamu benar ngomong begitu.
bahwa tidak jadi perang itu bukan karena sakit atau bukan karena sedang sempit, ya, tapi kamu sebenarnya bisa kalau perang, tapi kamu nggak bisa, berarti seakan-akan berleha-leha atau menyepelekan. Benar kamu jawabannya begitu, kamu tidak ada alasan. Apa jawab Ka'ab bin Malik? Maka beliau berkata, iya benar. Fakum hatta yaqdiyallahu fika. Lantas kata Rasul, pergilah kamu dan tunggulah keputusan Allah tentang dirimu. Disuruh pergi. Sini. Ya iyalah, harus ikut berperang, nggak ikut berperang, nggak ada alasan lagi, nggak ada udzur. Ya, ini suruh pulang lagi. Itu. Ketika pulang, ya, wasaru rijalun min bani Salamah fataba'uni. Ketika pergi menuju rumah dari masjid tadi, diikuti oleh orang-orang Bani Salimah sambil berkata, wallahi, selalu nih bersumpah nih, demi Allah, ya. Faqala li wallahi ma alimnaka adnabta dzanban qabla hadza laqad ajazta fi alla takuna i'tadarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima i'tadara bihi ilaihi al-mukhallafun faqad kana kafika dan baka istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laka. Kemudian ini Bani Salimah tadi berkata, demi Allah kami belum pernah mengetahui kamu berbuat kesalahan sebelum ini. Orang-orang pada tahu kalau Ka'ab itu termasuk as-sabiqunal awwalun. Tapi kata Salimah, saya belum pernah lihat anda itu, melihat kamu, Ka'ab melakukan kesalahan. Ini dianggap kesalahan, di mana kamu itu nggak ikut dalam perang Tabuk. Ya. Kenapa kamu tidak langsung minta maaf saja tadi? Ya. Jadi ceritanya ini beres ketemu Rasul, lalu pulang diikuti oleh salah seorang dari Bani Salimah. Ka'ab, saya belum pernah loh lihat kamu salah seperti ini. Tadi kenapa kamu nggak cerita saja? Maaf, kenapa kamu nggak langsung minta maaf saja kepada Rasulullah SAW, sebagaimana orang-orang lain yang tadi yang tidak ikut berperang juga minta maaf dengan mengajukan alasan. Tuh, alasan. Tadi kenapa nggak langsung bilang aja alasan apa kek? Dan kemudian minta maaf. Kalau Rasulullah sudah memberi ampun kepada kamu, ya pastilah kamu akan diampuni. Udah minta maaf aja. Kenapa kamu tadi nggak minta maaf? Kalau udah minta maaf mah ya Rasulullah akan minta maaf. Itu. Kemudian kata Ka'ab, qala fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi thumma qultu lahum hal laqiya hadza ma'iya min ahadin qalu na'am laqiyahu ma'aka rajulani qala mitla ma qulta wa qila lahu mitlu ma qila laka. Singkatnya begini, Ka'ab bin Malik setelah mendengar ucapannya salah seorang dari Bani Salimah yang katakan, kamu kenapa nggak minta maaf aja, bilang aja alasan apa kek, gitu. Kata Ka'ab bin Malik ini, wallahi demi Allah, ya, mereka selalu menyalahkan sikapku sehingga saya akan bermaksud untuk kembali kepada Rasulullah dan akan mendustakan diriku sendiri. Disangkanya Ka'ab ini akan kembali kepada Rasulullah dan berusaha cari alasan alias berbohong dan akan mendustakan diriku sendiri, itu maksudnya. Tetapi kemudian saya bertanya kepada orang-orang Bani Salimah, apakah ada seorang yang menerima keputusan seperti saya ini? Kira-kira kalau saya begitu, nih kalau anda Bani Salimah, saya menyampaikan bahwa saya ini nggak ikut karena alasan ini dan itu, kira-kira ada yang mau nggak menerima keputusan seperti saya ini?
Lalu kata mereka, ya ada 2 orang yang mengatakan seperti apa yang kamu katakan, dan keduanya itu mendapatkan keputusan seperti keputusan yang diberikan padamu. Artinya apa? Ada sih yang jujur, ya, seperti Anda, seperti kamu hai Ka'ab, bukan cari alasan. Ada yang jujur seperti Ka'ab, bahwa enggak cari-cari alasan. Jadi kalau kita kan Pak, rata-rata ditanya pasti aja cari alasan. Tapi ini enggak, ya. Ada yang seperti Ka'ab yang jujur, yang kemudian oleh Nabi didiamkan, ditangguhkan dulu, nunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu kata Nabi, kata Ka'ab nanya kepada Bani Salimah, emang siapa 2 orang yang jujur sepertiku itu, yang kemudian oleh Nabi didiamkan? Lalu orang-orang Bani Salam itu bilang, ada 2 orang gitu. Siapa? Qalu, mereka menjawab, Murarah bin Rabi'ah. Ya. Yang pertama Murarah bin Rabi'ah Al-Amiri, 1. Yang kedua wa Hilal bin Umayyah. Yang kedua adalah Hilal bin Umayyah Al-Waqifi. 2 orang yang ini juga sama-sama sahabat Nabi yang tidak ikut dalam perang Tabuk. Dan keduanya sama seperti Ka'ab bin Malik, jujur apa adanya, nggak nyari-nyari alasan, gitu. Kemudian Ka'ab bin Malik berkata, qala fadzakaru li rajulaini salihaini qad syahida badran fihima suratun. Ka'ab bin Malik berkata begini, ketika mereka orang-orang Bani Salamah menyebutkan 2 orang yang salih, yakni Murarah dan Hilal, itu keduanya disebutkan, ternyata kedua orang itu ikut dalam perang Badar kepada saya, maka saya merasa agak tenang, gitu. Akhirnya apa? Ya qala famadaitu hina dzakaruha li. Tenang tuh begini, Pak. Oh, ternyata saya nggak sendirian. Ternyata ada juga sahabat Nabi lainnya yang dulu pernah ikut perang Badar tapi tidak ikut perang Tabuk. Ini Ka'ab merasa ada temannya, gitu. Qala famadaitu hina dzakaruhu mali. Setelah itu apa tanda petik sanksi, hukuman, treatment yang dilakukan oleh Nabi kepada diantaranya orang-orang yang meninggalkan perintah itu, yang tidak ikut berperang? Nabi wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina. Nabi melarang kepada orang-orang, kepada para sahabat untuk ngajak bicara kepada siapa? Kepada orang bertiga itu, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'ah Al-Amiri. Dilarang tuh. Rasul melarang para sahabat untuk bicara, berkata-kata dengan salah satu orang di antara 3 itu yang tidak ikut berperang dalam perang Tabuk. Kemudian ayyuhas salata min baini man takhallafa anhu qala fajtanabanan nasu. Lalu orang-orang menjauhi kami, kata Ka'ab, sehingga seolah-olah au qala taghayyaru lana hatta tanakkarat li fi namsil ardu fama hiya bil ardil lati a'rifu falabitna ala dzalika 50 lailah. Orang-orang, utamanya para sahabat, menjauhi kami, menjauhi 3 orang ini, Ka'ab, Hilal, dan Murarah, sehingga seolah-olah saya ini sangat terasing, dan bahkan rasa-rasanya diasingkan oleh para sahabat dan oleh Nabi. Rasa-rasanya nggak betah lagi hidup di muka bumi ini, hidup di dunia ini. Bayangkan Pak, sama orang
yang sangat terkasih, tercinta, yakni baginda Rasulullah SAW, itu didiamkan. Bahkan beliau bilang, jangan diajak ngobrol, jangan diajak ngomong. Gitu. Akhirnya bahasanya itu dikucilkan, ya. Falabitna ala dzalik khamsina lailah. Dikucilkan, didiamkan, tidak diajak bicara selama 50 hari. Orang yang kena Covid saja diisolasi, walaupun isolasi mandiri 2 pekan. Jangan 2 pekan, sehari aja luar biasa, nggak enak. Kita nggak ditanya sama istri kita, kira-kira enak nggak, Pak? Enggak lah. Dicuekin, enggak enak. Nah ini 50 hari nggak diajak bicara, nggak diajak ngomong. Fa amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyani. Adapun kedua teman saya, kata Ka'ab, yakni Hilal dan Murarah, itu tinggal di rumah dan keduanya terus menangis. Pak, dihukum begitu gimana nggak nangis? Itu hukumnya tanda petik saat di dunia. Oleh Nabi didiamkan. Wa amma ana, dan sedangkan aku, fakuntu asyabbal qaumi wa ajladahum fakuntu akhruju fa asyhadu salata ma'al muslimina wa tuqu bil aswaqi. Sedangkan aku, kata siapa? Ka'ab adalah yang paling muda di antara itu, ya. Asyabbal qaum, aku, kata Ka'ab, paling muda di antara 3 orang tadi. Karena aku masih muda, ya, aku paling muda dan terkuat di antara 3 orang itu, maka ya saya tetap keluar. Biasa ikut sholat bersama kaum muslimin, serta biasa mondar mandir, istilahnya itu watu pubil aswaq, berkeliling mondar mandir di pasar. Tapi apa nggak enaknya? Wala yukallimuni ahadun, dan tidak ada seorang pun yang berbicara kepadaku. Nggak ada yang nyapa, Pak. Ya karena yang nyuruh siapa? Untuk tidak boleh bicara siapa? Nabi. Jadi Nabi yang nyuruh, jangan ajak bicara ini 3 orang. Lagi dihukum. Ya, nggak berat-berat sih, Pak, kayaknya. Menurut kita mungkin nggak berat. Nggak disuruh ngebebasin budak, nggak. Cuma disuruh apa waktu itu? Maaf, disuruhnya apa hukumnya? Orang-orang disuruh tidak ngajak bicara. Baru itu dulu hukumannya. Betul, sanksi sosial, sanksi moral, ya. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usallimu alaihi wa huwa fi majlisihi ba'da shalah. Di masjid nih. Di masjid siapa? Ka'ab ini pernah mendekati kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Rasul datang, tapi ini Ka'ab datang dekat Rasulullah. Aku pun, kata Ka'ab, memberi salam kepada beliau. Ya, tentu kalau salam tentu dijawab. Dan Nabi saat itu duduk usai sholat. Dalam hati kecilnya Ka'ab, ya, timbul pertanyaan. Faqulu fi nafsi, kata Ka'ab, aku berbicara dalam diriku, maksudnya dalam hati kecilku aku berkata begini, hal harroka syabataihi biraddis salam amla. Dalam hati, apakah beliau berkenan menjawab salamku atau tidak? Kira-kira gitu. Kemudian summa usolli qariban minhu. Kemudian aku pun sholat di dekat beliau. Wa usarikuhun nadhara. Ya, sholatlah di depan atau di dekat beliau. Ketika aku, kata Ka'ab, sedang sholat, ya, ternyata beliau memandang diriku. Jadi di depannya ada Ka'ab bin Malik, dekatnya Nabi itu ada Ka'ab bin Malik sedang sholat, lalu dilihat, gitu. Diliriklah, artinya tidak didiamkan, namun
pandang. Beliau memandang diriku dan beres sholat bila saya memandang beliau, tapi beliau malah membuang muka. Iya sih lagi sholat beliau melihatku, tapi bila mana saya ini memandang beliau, tapi beliau buang muka. Wa idza tafattu nahwahu a'radu anni hatta idza tala dzalika alayya min jabwatil muslimin. Gitu. Beliau buang muka. Gitu, enggak enak lah. A'radu anni hatta idza tala dzalika alayya min jabwatil muslimina masyaitu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah. Nah, lalu ya, peristiwa yang kayak begitu itu di mana kaum muslimin mengucilkan yang tadi sanksi moral, maka pada satu sore aku kata Ka'ab bin Malik ya, menaiki dinding gitu. Hatta idza tala dzalika alayya min jawabatil muslimin masyaitu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah. Jadi aku naik ke dinding rumahnya Abu Qatadah, di mana Abu Qatadah ini disebutkan ya, wa huwa ibnu Umayyi. Ini Abu Qatadah adalah saudara sepupuku itu. Ibnu Ammi itu anak paman, berarti sepupu. Ini Abu Qatadah ini sepupunya Ka'ab bin Malik. Ya. Saat itu ya, ini Abu Qatadah adalah wahabun nasi ilayya, orang yang paling saya sukai, ya, orang yang paling saya senangi. Fasallamtu alaihi, kemudian aku menyapa dengan salam kepadanya. Fa wallahi ma radda alaihi salam. Kemudian ketika mengucapkan salam, tapi demi Allah dia yakni Abu Qatadah tidak menjawab salam, ya, nggak membalas salam. Kemudian apa kata Ka'ab kepada Abu Qatadah? Faqultu lahu ya Abu Qatadah anshuduka billahi hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Hei Abu Qatadah, demi Allah, coba saya ingin dengar jawabanmu. Apakah kamu mengetahui bahwa saya ini tetap dicintai Allah dan Rasulnya? Kira-kira Allah dan Rasul masih mencintai saya atau tidak? Gitu. Pasakata. Lalu Abu Qatadah ini diam, tidak mau menjawab. Panasyadtuhu, pasakata fa'udtu panasyadtuhu. Kemudian aku bertanya lagi, tapi dia pun tidak mau jawab. Nggak mau jawab. Kemudian saya duduk kembali. Ya, saya nanya, dia tetap tidak mau jawab. Istilahnya begini Pak, duduk kita nyamperin, dia buang muka. Nanya lagi, diam lagi. Digituin Pak, mana enak. Sama saudara sendiri, saudara sepupu. Oleh Nabi aja didiam kan. Apalagi ini. Kadangkala yang disuruh itu, yang menjadi pengikut itu lebih sangat patsun. Bahkan mungkin fanatik, karena Rasul bilang begitu, saya ikutin. Disuruh jangan nyapa, ya diem baik. Nurut apa kata Nabi. Kucilkan ya kucilkan. Gitu. Lanjut, faqala Allah. Faqala, akhirnya Abu Qatadah ini jawab. Faqala, jawab Qatadah, Abu Qatadah, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Fafadat ainaya wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar. Maka fafadat ainaya, mengucurlah air mataku, nangis. Dijawabnya begitu, dikirain bakal jawab, oh insyaallah Allah dan Rasulnya masih mencintai kamu. Tapi ini jawabnya apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya saja yang lebih tahu. Nangis Pak. Wa tawallaitu hatta tasawwartul jidar. Dan aku segera kembali
Segera kembali itu dengan naik dinding. Jadi lewat dinding rumahnya Abu Qatadah biar nggak ketahuan orang kayaknya. Karena sedang tadi dikucilkan. Fabaina ana amshi fi suqil Madinah idza nabatiyyu min nabati ahli Syami mimman qadima bit ta'ami yabi'u bil Madinah yaqul. Ya. Kemudian ini kata Ka'ab, pernah satu waktu aku berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba ada seorang petani dari negeri Syam yang biasa menjual makanan di kota Madinah. Lalu dia bertanya, yaqul, man yadullu ala Ka'b bin Malik? Fatabiqan nasu yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani fadafa'a ilayya kitaban min Maliki Ghassana wa kuntu katiban faqaratuhu fa idza fihi amma ba'du fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka wa lam yaj'alka Allahu bidari auni. Singkat cerita begini. Ini ada petani di pasar itu, petani dari negeri Syam yang biasa jual makanan di kota Madinah. Lalu kata si petani itu, siapakah yang mau menunjukkan Ka'ab bin Malik pada saya? Coba tunjukin di mana Ka'ab bin Malik, kata si petani dari Syam itu. Lalu orang-orang nunjuk kepadaku, kata Ka'ab bin Malik, tuh itu dengan memberikan sepucuk surat dari Raja Ghassan. Jadi si petani bawa surat dari Raja Ghassan. Dan kebetulan waktu itu ini Ka'ab bin Malik sudah bisa menulis dan membaca. Kemudian dibacalah itu surat oleh Ka'ab. Apa di antara isinya? Ya. Faqaratuhu fa idza fihi, isi begini. Amma ba'du fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka wa lam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madyatin falhaq bina nusika. Kata Raja Ghassan, amma ba'du, selanjutnya setelah itu. Biasa setelah mukadimah ada amma ba'du. Selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa saya, kata raja dalam surat itu Raja Ghassan, saya mendengar bahwa kawan-kawanmu sedang mengucilkan dirimu. Ya, kawan-kawanmu mengucilkan dirimu sedangkan Allah tidaklah menjadikan dirimu itu seseorang yang hina dan bukanlah orang yang pantas disia-siakan, padahal kamu pernah ikut dalam perang Badar dan bukanlah orang yang sia-siakan. Oleh karena itu saya bersedia untuk memberikan bantuan kepadamu, kata Raja Ghassan dalam surat. Jadi ternyata kedengar sampai negeri Syam sana. Itu. Fa'alhaqa bina nusika faqultu hina qara'tuha wa hadhihi aidan minal bala'i fatayammamtu bihat tanur. Nah, singkat cerita Pak, bahwa ini Ka'ab bin Malik ada yang nawarin pertolongan gitu. Padahal Ka'ab bin Malik dalam kondisi sedang apa? Disangsi. Bagaimana kelanjutannya? Nanti kita lanjut. Ini masih ada separuh lagi lah. Jadi ini cukup panjang. Jadi intinya ini masih menceritakan bahwa Ka'ab bin Malik ini ternyata tahu bahwa Ka'ab bin Malik sedang dihukum. Makanya jangan anggap bahwa perintah yang dilanggar itu dianggap sepele. Oh jangan. Segitu saja masalah perang. Apalagi kita sholat dilanggar, zakat mestinya kita tunaikan dilanggar, atau dosa-dosa yang lainnya yang kita melakukannya atau ada ketaatan yang kita langgar, maka kita harus ada perasaan bersalah. Jangan sampai kata orang dosa, kata orang lain salah dan memang benar salah menurut syariat, tapi orang tersebut cek Sundana hare-hare, diam saja, tidak ada penyesalan. Maka kalau dikaitkan dengan muqaddimah babut taubah ini, di mana penyusun kitab ini Imam Nawawi Ad-Dimashqi menyebutkan syarat taubat itu ada berapa?
Masih ingat? Total ada 4, tapi kalau kaitannya kita dengan Allah itu cukup 3, tapi kaitan kalau dengan sesama hamba itu ada berapa? 4. Di mana pertama berhenti dari dosa, kedua apa? Menyesali, an-nadam, menyesali dari perbuatan dosa, yang ketiganya bertekad tidak akan mengulangi. Dan kalau ada kaitan dengan sesama Bani Adam maka dibebaskan. Artinya apa? Minta maaf. Kalau pernah kita makan haknya, minta maaf. Dan kalau perlu ditambal, perlu diganti, ya ganti. Jangan sampai kita ini punya utang sama seseorang, lalu orang tersebut meninggal, harusnya kita bayar utang ke siapa kalau gitu? Ahli warisnya. Enggak saya mah sedekahin aja masih mending. Ya, atau lunasin deh, nggak bisa. Atau orangnya udah meninggal ya, yaudah saya sedekahin aja buat almarhum. Tapi sedekahnya orang taunya itu dia. Pencitraan, ya udah salah, keliru. Tetap ada ahli waris, sampaikan dulu kepada ahli waris. Siapa tahu dia butuh untuk kepentingan dia. Katakanlah untuk pengurusan jenazah, itu bukan perkara yang murah dan mudah. Enggak buat katakanlah bayar orang yang gali ajak rata-rata kalau ada 3 orang, ini kecilnya 200 kali 3 orang 600. Cuma gali kuburan. Coba gali spiteng berapa? Kan sama, hampir sama dalamnya. Itu masa kita sepelekan. Belum lagi buat misalnya ya kalau mau fidyah, belum lagi kalau mau sedekah kepada orang lain. Makanya kita nggak bisa kalau kita anggap sedekah utang kita anggap lunas. Jangan. Justru jangankan kita orang biasa, orang yang mati dalam jihad fisabilillah pun itu kan menggantung kalau dia masih punya utang. Jangan anggap sepele gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan silakan. Enggak. Baik, 2 hal. Yang namanya motivasi itu 2 hal. 1, ingat kebaikannya. 2, ingat keburukan yang akan menimpa manakala kita tidak talabul ilmi. Pengajian subuh itu memang kadangkala gede ujiannya, betul. Nyatunduhna ya ngantuknya, males. Jangankan ngaji subuh, sholat subuh aja berat, betul nggak Pak? Berjamaah saja berat. Maka yang hadir sholat subuh berjamaah, kemudian melanjutkan dengan halakoh, nih riungan kita majelis ilmu, itu sangat luar biasa. Luar biasa Pak? Ya pahalanya, ya keuntungannya, ya kebahagiaan akhiratnya. Gitu. Kita ngaji hadis, apalagi ngaji hadis. Yang kita kajikan kitab hadis. Ya walaupun Pak, ngaji kitab hadis sama juga seperti ngaji kitab tafsir, beda dengan ngaji tematik. Ngaji tematik itu ada tema-temanya. Kalau tema-temanya kan enak. Ya kalau ini kan hanca. Hanca itu apa? Hanca itu rutin. Kemarin baru hadis 8, sekarang hadis 9. 9, 10. Ditambah lagi Pak, kalau hadisnya panjang kayak begini, penyajinya pun harus pintar-pintar mengambil poin-poin. Mana sih poin-poin yang penting? Ini hadis 9 panjang, sampai kita bagi 3. Kalau kita cuma bahas hadisnya doang, cuma nerjemahin doang, nggak kita sampaikan pointernya, inti-inti di dalamnya, orang jenuh. Ya. Disampaikan saja poin-poinnya, orang jenuh, orang ngantuk, apalagi tidak disampaikan. Ya, makanya tadi saya kaitkan, ini hadis 9 masih ada di bab tentang taubat. Kenapa kok
tentang perang Tabuk saja dikaitkan dengan taubat. Oh, ada orang 3 sahabat yang pernah ikut Aqabah Ula, yang pernah berbaiat, tapi ternyata tidak ikut perang. Ini sesuatu kekeliruan dan kesalahan yang harus ditebus dengan istighfar dan taubat, dan bahkan ada sanksi. Oh, di situ kaitannya. Kayak gitu. Ini hadis 9 panjang. Makanya 2 hal. 1 motivasi kebaikan. Ini kalau saya ngaji apa? Mohon maaf, sama halnya seperti orang dagang ya. Kenapa? Karena orang kadang-kadang hitung-hitungan. Kalau saya ngaji, apa untungnya? Gitu. Ya keuntungannya besar sekali. Man kharaja fi sabilillah hatta fi talabil ilmi hatta yarji. Siapa orang yang talabul ilmi? Siapa orang yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, dalam rangka talabul ilmi, bapak keluar dari rumahnya, datang ke masjid, niatin i'tikaf dulu. Niat itikaf. Jadi setiap masuk masjid itu harus niat itikaf, Pak. Harus dalam rangka anjuran ya. Niat itikaf. Biar diamnya saja kita di masjid berniat, Pak, bernilai pahala. Duduk. Salat berjamaah. Kemudian dapat pahala berjamaah. Lanjut talabul ilmi. Duduknya, kalau dalam kitab Tanqihul Qaul, itu lebih utama daripada bersedekah. Ada macam-macam, ada yang 1000 kuda, kemudian daripada sholat sekian rokaat. Itu menunjukkan betapa besarnya keutamaan tolabul ilmi. Ditambah lagi kalau kita tolabul ilmi, namanya ilmu, berarti mendapatkan wawasan, mendapatkan pencerahan. Tadi kita jadi tahu, oh ada ya perang Tabuk. Ada. Perang Tabuk itu tahun berapa hijriahnya? 9 hijriah. Emang Nabi wafat tahun berapa? 11 hijriah. Tuh tahu kan? Dapat wawasan. Berarti ini adalah nilai plus. Tidak sekedar dengar, tidak sekedar duduk, tidak sekedar dapat pahala, tapi juga dapat ilmu, dapat wawasan, pencerahan. Kita sebagai umat Islam tahu tentang Rasul kita, tahu tentang sejarah Islam, ya, maka kita tambah cinta kepada Rasulullah, kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita makin bersyukur. Oh, adanya kita hari ini, Islam berjaya saat ini, itu tidak lepas dulu perjuangan baginda Nabi. Di mana Nabi berjuang, bayangkan perang antara hidup dan mati untuk menegakkan li'alai kalimatillah, sampai harus berperang. Islam itu tidak ngajakin perang dan tidak ujuk-ujuk perang. Kalau mereka ngajak perang, ya kita juga hayu siap. Dan kita makin bersyukur lagi. Kita mah bagaimana berjuang mempertahankan Islam. Nabi mah berjuang mensyiarkan agama Islam sampai berperang. Kita mah udah enak sekarang. Paling banter juga berperangnya dengan hawa nafsu. Aduh, subuh udah berperang nih melawan nafsu kita. Ka masjid entong ya. Hujan, aduh tiis ya. Ngeunahna sare menurut nafsu. Betul nggak? Makanya sabar pernah kita bahas dalam 3 hal. 1, ya, sabar itu pada 3 tempat. 1, sabar dalam ketaatan. Ya, contohnya ngaji itu butuh kesabaran. Namun teu sabar mah geus balik. Geus sabar tunduh balik gitu. Atau tadi sholat subuh pagi-pagi, enaknya mah tidur menurut nafsu, tapi sabar jalan terus. Yang kedua, sabar ketika menghindari kemaksiatan, menghindari segala perkara yang dilarang oleh agama. Kata nafsu, tidur, enggak itu kudu sabar. Ada orang ngajak maksiat, ngajak zina, kita harus sabar menolaknya. Ada orang ngasih gratifikasi, ya, alias gratifikasinya bukan hadiah biasa, ini mah dalam rangka memuluskan proyek, nyogok lah, sehingga kita disebut dengan koruptor. Godaan berat, godaan besar untuk menolak itu semua butuh sabar. Sabar.
Yang ketiganya, sabar ketika menghadapi takdir yang menurut kita tidak baik atau tidak mengenakan. Seperti sakit, butuh kesabaran. Maka dalam ngaji pun butuh sabar. Nah, yakinlah para bapak, ketika bapak tadi istiqomah, ya, akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagi saya pak, ngaji itu tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, karena ada hadis yang tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim muslimat. Akhirnya saya yang penting gugur kamu. Enggak, bagi saya enggak. Tapi harus ada ilmu yang dibawa pulang. Dan kata Imam Ghazali, ilmu yang bermanfaat diantaranya adalah ilmu yang menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita ngaji bahas tentang perjuangan Nabi, kita makin iman kepada Allah dan Rasulnya, dan kita makin bersyukur, berterima kasih kepada Allah dan Rasulnya. Hari ini Islam jaya karena dulu ada perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu Pak ya, mudah-mudahan makin semangat terus ya. Saya pun mudah-mudahan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sehat selalu ya, karena saya godaannya yang pekan lalu nyeri huntu nyeri huntu dah hese atunya. Ya dipaksa-paksakan. Disebut orang sakit dan gegering pan nyeri huntu mah. Ya. Nyeri saraf dan sebagainya. Mudah-mudahan sehat selalu para bapak jamaah sekalian, para ibu juga sehat selalu, diberikan keistiqomahan dalam taat kepada Allah Ta'ala, ibadah kepada Allah Ta'ala, amal saleh, dan terus jangan bosan untuk thalabul ilmi dimanapun berada ya, dimanapun berada. Semoga ilmu yang dikaji bermanfaat dan barokah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita dengan doa, astagfirullahaladzim ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sa'ilin, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azimi sultanik. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil agyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alil athar wa sabil akhyar adada ni'amil la yufdali. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli dawa amalan taqabbala. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal jannah wa abwabal maghfirah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qudri ungdha wa dhakar wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kehilafan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.